Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Manggita Maeswari Pratiwi dengan NIM 25110111095 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya dalam ujian tengah semester mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang dibimbing oleh Profesor Nyomandantes dan Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD, MPD. Kasus yang saya bahas berkaitan dengan tantangan penerapan pendekatan student-centered learning di sekolah, yang menuntut keseimbangan antara idealisme kurikulum modern dan realitas pendidikan di lapangan. Soal yang pertama, hubungan antara filsafat dan pendidikan. Menurut saya, filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang erat bagaikan akar dan batang dalam satu pohon. Filsafat memberi arah dan makna pada pendidikan, sementara pendidikan menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai filosofis itu dalam kehidupan nyata. Dalam konteks kasus tadi, pemahaman filosofis membantu guru melihat bahwa pembelajaran bukan hanya soal teknik atau metode, tetapi tentang membentuk manusia yang berpikir kritis, beretika, dan mandiri. Guru yang memahami dasar filsafat akan lebih bijak dalam menentukan arah pembelajaran, tidak hanya mengikuti tren kurikulum, tapi juga menyesuaikan dengan karakter siswa dan nilai-nilai kemanusiaan yang ingin dibangun. Soal kedua, hakikat filsafat dalam implementasi pendidikan modern. Kalau kita bicara tentang hakikat filsafat dalam pendidikan modern, pada dasarnya filsafat berfungsi sebagai penuntun. Filsafat mengajarkan guru untuk berpikir reflektif, tidak terjebak pada rutinitas, dan selalu mempertanyakan mengapa sebuah metode digunakan. Pendekatan student-centered learning misalnya, bukan hanya soal memberi kebebasan pada siswa, tapi soal bagaimana guru bisa menciptakan ruang dialog dan pengalaman belajar yang bermakna. Dengan landasan filosofis, guru bisa menempatkan kebebasan siswa dalam kerangka nilai moral, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Jadi, kebebasan itu tidak kehilangan arah. Soal yang ketiga, pengetahuan dan ilmu pengetahuan sebagai fondasi pembelajaran. Ilmu pengetahuan merupakan fondasi dari segala bentuk pembelajaran. Tanpa pemahaman tentang hakikat ilmu, guru akan kesulitan menyesuaikan metode belajar dengan perkembangan zaman. Di era sekarang, peserta didik hidup di tengah banjir informasi. Karena itu, tugas guru bukan lagi sekedar mentransfer pengetahuan, tapi menuntun siswa untuk memilah, memahami, dan mengaplikasikannya secara kritis. Jadi, penguasaan ilmu bagi guru bukan hanya soal isi materi, tetapi juga tentang bagaimana cara berpikir ilmiah dan bagaimana ilmu digunakan untuk memecahkan persoalan nyata di kehidupan siswa. Soal yang keempat, tinjauan dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau kita meninjau kasusnya dari 3 landasan filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ketiganya sebenarnya saling melengkapi. Secara ontologis, guru perlu memahami hakikat peserta didik sebagai makhluk unik dengan potensi yang berbeda. Secara epistemologis, guru perlu menentukan cara memperoleh pengetahuan yang sesuai, yaitu melalui pembelajaran yang aktif dan reflektif. Sedangkan secara aksiologis, tujuan akhirnya adalah bagaimana ilmu itu membawa manfaat bagi peserta didik, baik dalam hal moral, sosial, maupun kemanusiaan. Dengan memahami ketiganya, guru bisa menyeimbangkan pendekatan klasik yang menekankan disiplin dan tanggung jawab dengan pendekatan modern yang menekankan kreativitas dan kebebasan. Soal kelima, perbandingan teori pendidikan klasik dan modern. Kalau kita bandingkan antara teori pendidikan klasik dan modern, keduanya punya keunggulannya masing-masing.
Pendidikan klasik membentuk karakter melalui disiplin dan ketertiban, sedangkan pendidikan modern menumbuhkan daya pikir kritis dan kreativitas. Dalam kasus tadi, pendekatan yang paling relevan bukan memilih salah satu, tapi mengintegrasikan keduanya. Artinya apa? Guru bisa tetap menanamkan nilai moral dan tanggung jawab seperti sistem klasik, tetapi dengan metode pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa seperti dalam pendekatan modern. Dengan cara ini, proses belajar akan tetap manusiawi, relevan, dan berorientasi pada perkembangan potensi siswa secara utuh. Sebagai penutup, saya berpendapat bahwa pendidikan akan kehilangan arah tanpa dasar filosofis yang kuat. Filsafat bukan hanya sekadar teori abstrak, tetapi kompas yang menuntun arah kebijakan dan praktik pembelajaran agar tetap berpihak pada kemanusiaan. Melalui pemahaman filsafat pendidikan, guru dapat menjadi pendidik sejati, bukan hanya sekadar pengajar, tetapi pembimbing yang memahami makna mendidik dalam arti yang paling dalam. Sekian pemaparan materi dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.